Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 11, right? Skill 11 in Longman TOEFL. Di TOEFL-nya Longman skill 11 bagian reading ya guys ya, reading atau membaca. Di skill 11 ini use context to determine meanings of simple words. Gunakan konteks untuk menentukan arti dari kata-kata sederhana. Oke, guys, kalau yang belum dapat materi sebelumnya silahkan carinya di playlist ya. Playlist channel ini ada reading, ada listening, ada udah lengkap. Sama structure udah lengkap juga. Oke. Oke, langsung aja kita di skill 11. Nanti kalau reading ini cuman sampai skill 13 ya guys ya. Jadi sebentar lagi kita selesai dan habis itu saya mau ngejelasin karena banyak yang request, saya mau ngejelasin grammar lengkap ya guys ya. Saya pilih dulu bukunya, saya cari dulu, nanti saya jelasin ya grammar lengkap yang dasar. Jadi lebih kastanya lebih rendah daripada TOEFL. Kalau ini saya baru buat channel langsung ngejelasin TOEFL, makanya banyak yang kesulitan ya, makanya saya harus ngasih grammar tuh guys. Oke, di skill 11 untuk reading ini adalah use context to determine meanings of simple words. Gunakan konteks bacaan ya, to determine meanings, untuk menentukan meanings atau arti dari kata-kata sederhana. Lah, sir, kata-kata sederhana kok ditaruh di skill 11, skill-skill ujung, emangnya sulit ya? Memang sederhana guys, kata-katanya sederhana, cuman nanti kita disuruh nyari secondary meaningnya ya, arti keduanya. Oke. Arti kedua itu gimana, sir? Ya arti lainnya aja guys, tergantung situasinya apa dulu ya. Biar lebih paham, saya langsung aja ke contoh bacaan ya, contoh bacaan, nanti sambil dijelasin ya. Oke. Faced with serious, ini ngomongin apa nih? Ngomongin apa nih? Ancaman atau apa nih? Kita baca aja langsung. Faced with serious threats to its future. Faced with itu menghadapi ya. Faced with serious threats berarti menghadapi ancaman serius to its future, terhadap masa depannya. Ya, menghadapi ancaman serius terhadap masa depannya, the company is taking steps to improve its outlook. Perusahaan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki prospeknya ya, outlook itu prospek ya. The company has brought in a new crop of trainees. Perusahaan telah mendatangkan sejumlah peserta pelatihan baru to staff ya, to staff some of its empty position, untuk mengisi beberapa posisi yang kosong gitu guys. In addition itu selain itu, the company has created a new committee to research perusahaan telah membentuk komite baru untuk meneliti ya various proposal ya, berbagai proposal, and has appointed a key member, dan telah menunjuk anggota tim kunci of its management, anggota kunci tim manajemennya, to chair the committee. To chair itu maksudnya memimpin ya, untuk memimpin komitenya. Oke, saya rekap ya. Menghadapi ancaman serius terhadap masa depan si perusahaan ya. Menghadapi ancaman serius terhadap masa depan gitu ya, perusahaan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki prospeknya. Perusahaan telah mendatangkan sejumlah peserta pelatihan baru untuk mengisi beberapa posisi yang kosong. Selain itu, perusahaan telah membentuk komite baru untuk meneliti berbagai proposal dan telah menunjuk anggota kunci tim manajemennya untuk memimpin komite tersebut. Oke, pertanyaannya adalah the word steps ya. Kata steps atau langkah ya di baris pertama could best be replaced by, bisa digantikan oleh apa guys? Yang paling bagus untuk menggantikan steps itu atau langkah itu. Oke, apakah yang A stairs, tangga, ya kan? B walks, berjalan, ya. C actions, aksi, ya. D footprints, jejak kaki, ya. Seolah-olah kayak A, B, C, D ini bisa semua kan guys ya. Steps kan langkah kan bisa tangga, bisa berjalan, bisa aksi, bisa jejak kaki ya. Nah, tapi yang ditanyakan adalah yang bisa menggantikan itu yang di baris pertama itu ya. Baris kedua kalau nggak, iya baris kedua dong ya, harusnya salah itu soalnya. Baris kedua itu guys ya, coba kita baca lagi. The company is taking steps to improve its outlook. Perusahaan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki prospeknya. Mengambil langkah-langkah berarti mengambil aksi guys, atau beraksi. Nggak mungkin tangga, jalan, ataupun jejak kaki, enggak. Jadi steps itu bisa digantikan dengan kata aksi gitu guys ya.
Ini gampang, cuman kita harus, bener-bener, oh ini yang bisa menggantikannya yang mana nih, yang mirip-mirip ini mana nih, secondary meaning-nya mana nih, ya, makna keduanya dari steps ini mana? Oh action, kayak gitu guys. Oke, biar lebih paham lagi, kita langsung aja ke bacaan pertama ya, passage 1, bacaan pertama dari TOEFL exercise 11 ya. Di sini ada bacaan pertama yang mencakup soal nomor 1, 2, 3 ya, ya 3 soal aja. Ini ngomongin apa nih? Peso kalau nggak salah, peso, Spanish peso. Oke, langsung aja. The piece of eight, alright? Kalau piece of eight itu kalau di bahasa Indonesiain biasa ya sepotong 8 gitu ya. Piece of eight was the nickname of the Spanish peso. Sepotong 8 atau piece of eight adalah julukan dari peso Spanyol ya, which was the rough equivalent of the American dollar in early America, yang setara dengan dolar Amerika di Amerika awal maksudnya. Awal-awal berdirinya Amerika mungkin ya. The peso was accepted coin in much of the Americas. Peso diterima dalam mata uang logam di sebagian besar wilayah Amerika ya. Particularly during the period, terutama pada periode when the stores of Spanish ships were regularly stripped by pirates. Ketika gudang kapal Spanyol sering dirampas oleh bajak laut, pirates ya, on the waters di perairan on the waters of the Americas, and di perairan lepas pantai Amerika, dan redistributed ya, didistribusikan kembali throughout coastal towns, ke seluruh kota-kota pesisir ya. The nickname piece of eight ya, julukan piece of eight itu derived from the fact that ya, berasal dari fakta bahwa the peso was equal to 8 reals ya. Jadi bahwa peso itu sama dengan 8 real. Atau apa itu 8 real? And therefore, maka dari itu had the numeral 8 stamped on it ya. Ada angka 8 yang tertera di atasnya guys. Oke, the piece of eight ya, piece of eight itu was sometimes actually cut into pieces. Ya, piece of eight itu kadang-kadang benar-benar dipotong menjadi beberapa bagian, or bits, atau potongan-potongan ya kan. And one popular size was 1/4 of a piece of eight. Dan satu ukuran yang populer adalah seperempat dari potongan 8 tersebut, dari piece of eight tersebut, or 2 bits, atau 2 potongan gitu ya. As a consequence, right? As a consequence itu akibatnya gitu ya, the US quarter of a dollar is sometimes revert to today as 2 bits. Seperempat dolar Amerika saat ini kadang-kadang disebut sebagai 2 bit ya, 2 bits ya. Particularly ya, khususnya particularly in western parts of the country ya. Khususnya di bagian barat negara tersebut ya. Okay, and then a visitor to that area, pengunjung ke area tersebut, if told it will be 2 bits. Pengunjung ke area tersebut jika diberitahu harganya 2 bit gitu ya, should take it that the price of an item is being given. Harus menganggap bahwa harga suatu barang sedang diberikan. Jadi ketika ada orang ngomong 2 bits gitu, dia harus paham kalau itu lagi dikasih harga sama penjualnya ya, gitu ya, lagi ditawarin sama si penjualnya gitu. Oke, ini topiknya ya, sama sekali nggak familiar ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Coba kita kerjain soal-soalnya. Tapi saya rekap dulu. Sepotong 8 atau piece of eight adalah julukan dari pesonya Spanyol ya, yang setara dengan dolar Amerika di Amerika awal. Peso diterima dalam mata uang logam di sebagian besar wilayah Amerika, terutama pada periode ketika gudang kapal Spanyol sering dirampas oleh bajak laut di perairan lepas pantai Amerika dan didistribusikan kembali ke seluruh kota-kota pesisir. Julukan sepotong 8 atau piece of eight berasal dari fakta bahwa peso itu mata uang ya guys ya. Peso sama dengan 8 real, dan oleh karena itu ada angka 8 yang tertera di atasnya. Potongan 8 atau piece of eight itu kadang-kadang benar-benar dipotong menjadi beberapa bagian atau potongan-potongan. Dan satu ukuran yang populer adalah seperempat dari piece of eight tersebut ya, atau 2 potongan, 2 bits ya. Akibatnya seperempat dolar Amerika Serikat saat ini kadang-kadang disebut sebagai 2 bits ya, khususnya di bagian barat negara tersebut. Pengunjung ke area tersebut jika diberitahu harganya 2 bit harus menganggap bahwa harga suatu barang sedang diberikan. Oke, pertanyaannya sekarang nomor 1 ya.
Okay, the word rough in line 1 is closest in meaning to. Di baris pertama itu ada kata rough, artinya kasar ya guys ya, kasar, kasarannya gitulah. Dekat artinya dengan apa? Apakah yang A unsmooth, tidak lembut, mean itu bisa bermakna atau jahat ya. Mean itu bisa jahat guys. C approximate itu rata-rata, kasarannya. Ya bener, yang C ya guys ya, approximate. Kalau yang D itu heavy, berat. Enggak, berarti yang approximate ya. Oke. Terus kalau yang nomor 2, look at the word stores in the passage. Lihatlah kata stores di dalam bacaan tersebut. Stores are probably. Stores itu apa kemungkinan ya? Kemungkinannya apa guys? Particularly during the period when the stores of Spanish ships were regularly stripped by pirates on the waters of the Moriques. By pirates saja ya. Particularly during the period terutama pada periode when the stores of Spanish ships, ketika gudang kapalnya Spanyol, gudang kapal ya, nggak mungkin gudang toko, nggak mungkin toko Spanyol ya, gudangnya Spanyol, kapalnya Spanyol ya, were regularly stripped by pirates, sering dirampas oleh bajak laut ya. Berarti yang pas ini mana? Apakah yang A departemen, yang B itu market, pasar, ataukah yang C itu toko, atau yang D itu persediaan? Yang paling pas mana? Iya, persediaan kapal ya. Kapal masa disebut pasar sih? Masa ada pasarnya, masa ada tokonya? Ya persediaan dong. Nomor 3-nya, look at the expression take ya. Take it in the passage ya. Kata take it dalam bacaan. This expression could be replaced by, ini bisa, kata take it itu bisa diganti dengan kata apa guys dalam bacaan itu? Apakah yang A hold, memegang, understand itu memahami, possess memiliki, grab itu merebut? Yang mana guys? Kita baca dulu ya. A visitor to that area, pengunjung ke area tersebut, if told it'll be 2 bits ya. Pengunjung kalau dibilangin harganya 2 bit ya, should take it ya. Should take it that, harus menganggap bahwa ya, the price of an item, dari harga dari item tersebut adalah sedang diberikan ya. Berarti should take it artinya adalah memahami guys. Jadi kalau kalian dibilangin, umpamanya kalian ke sana terus dibilangin it'll be 2 bits, harganya 2 bit. Nah, kalian itu seharusnya memahami. Take it itu bisa artinya memahami bahwa kalian tuh lagi dikasih harga gitu loh. Oke, berarti yang B guys. Right? Oke, kalian membaca-baca dulu boleh. Cuman kalau bagi saya itu ini ya guys ya, agak kurang ini ya, kurang familiar topiknya. Kalau udah langsung lanjutin ke ini ya, bacaan kedua ya dari TOEFL exercise 11 ini. Bacaan kedua. Ini yang terakhir kok. Bacaan kedua ini ya. Alright, ini ngomongin apa ini? Although Wealth of a Nation by Adam Smith appeared in 1776 and included many ideas. Wealth of a nation itu ini guys, kalau diartiin biasa itu wealth, kekayaan, nations, negara, kekayaan negara. Tapi kalau di hurufnya dimiring-miringin dan digede-gedein gitu, mungkin itu suatu karya guys ya. Adam Smith. Adam Smith itu bapak ekonomi dunia. Berarti ini maksudnya mungkin buku ya. Oke, although Wealth of Nation by Adam Smith appeared in 1776, right? Meskipun Wealth of Nation karya Adam Smith muncul pada tahun 1776, it includes many of the ideas. Kita artikan aja ini buku ya, buku, karena Wealth of Nation itu juga ada guys, bukunya Adam Smith ya, buku ya. It includes, itnya kita ganti buku gitu ya. It includes many of the ideas that economists ya. Buku ini memuat banyak gagasan yang masih dianggap oleh para ekonom still considered the foundation of private enterprise. Maksudnya buku ini memuat banyak gagasan yang masih dianggap oleh para ekonom sebagai fondasi perusahaan swasta ya, private enterprise. Oke. The ideas put forth by Smith, ide-ide yang dikemukakan oleh Smith, alright, compose the basis of the philosophies, menjadi dasar filsafat aliran pemikiran ya, of the school of thoughts ya. The ideas put forth by Smith compose the basis of the philosophies of the school of thoughts ya, called classical economics ya. Jadi ide-ide yang dikemukakan oleh Smith menjadi dasar filsafat aliran pemikiran
ya, called classical economics ya, yang disebut ekonomi klasik guys. Terus according to Smith ideas, menurut gagasannya si Smith, free competition and free trade are vital. Persaingan bebas dan perdagangan bebas sangat penting ya, vital itu penting in fostering the growth of an economy, dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. The role of government in the economy is to ensure the ability ya. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah menjamin kemampuan siapa? Ability of companies to compete freely. Kemampuan perusahaan untuk bersaing secara bebas ya. Jangan ikut-ikutan apa namanya? Ekonomi, jangan ikut-ikutan ekonomi, tapi memastikan aja bahwa ini fair gitu loh. Jadi pemerintah tuh kayak ada di tengah gitu ya. Jangan ikut-ikutan secara ekonomi ya. Kalau lawannya Adam Smith itu by the way komunisme guys ya. Kalau komunisme itu semuanya perusahaan itu dikuasai negara. Jadi kalian nggak bisa bikin bisnis gitu, nggak. Kalian semua perusahaan dimiliki oleh negara. Jadi BUMN semua ya. Gitu guys. Kalau yang menurut Adam Smith ini kan yang liberal ya, liberal itu jadi saling bersaing ya, bersaing sehat, dan pemerintah itu yang jadi wasitnya gitu guys. Terus Smith who was himself a Scot ya, Smith yang juga seorang Skotlandia, orang Skotlandia maksudnya, lived during the periods of the revolution in America, hidup pada masa revolusi di Amerika, and in France, dan di Prancis, dan di Prancis ya. During this epoch ya, pada masa ini, the predominant political thoughts ya, pemikiran politik yang dominan ya, was a strong belief in freedom and independence in governments. Adalah keyakinan kuat akan kebebasan dan independensi dalam pemerintahan gitu guys. Smith embraced economic ideas of free trade. Smith menganut gagasan ekonomi tentang perdagangan bebas and competition which are rights dan persaingan yang sejalan, right in line ya, sejalan dengan these political ideas, dengan gagasan politik tersebut. Oke. Saya rekap dulu biar lebih paham ya guys ya. Meskipun buku Wealth of a Nation karya Adam Smith muncul pada tahun 1776 ya, buku ini memuat banyak gagasan yang masih dianggap oleh para ekonom sebagai fondasi perusahaan swasta ya. Ide-ide yang dikemukakan Smith itu menjadi dasar filsafat aliran pemikiran yang disebut ekonomi klasik, guys. Menurut gagasannya si Smith ya, persaingan bebas dan perdagangan bebas sangatlah penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah menjamin kemampuan perusahaan untuk bersaing secara bebas, alias jadi wasit gitu ya guys ya. Smith yang juga seorang Skotlandia, hidup pada masa revolusi di Amerika dan Prancis. Pada masa ini, pemikiran politik yang dominan adalah keyakinan kuat akan kebebasan dan independensi dalam pemerintahan. Smith menganut gagasan ekonomi tentang perdagangan bebas dan persaingan yang sejalan dengan gagasan politik tersebut. Pertanyaannya adalah a school in line 3 is, kata sekolah, school di baris ketiga adalah apakah yang A, common belief, kepercayaan umum, ataukah yang B, college, university, college itu ya kampus ya, university juga kampus, D, an educational institution, institusi pendidikan. Ya, yang mana guys? Jawabannya adalah yang A guys, kepercayaan umum. Lo kok bisa school kok bisa jadi kepercayaan umum? Nah, ini guys kesulitan di skill 11 itu ya kayak gini guys. School itu padahal cuma sekolah ya, tapi kalau kita pahami konteksnya, school itu bukan sekolah di situ maksudnya. Coba kita lihat dulu di baris ketiga. Ya, compose the basis of the philosophies of the school of thoughts ya. School of thoughts ya, menjadi dasar filsafat aliran pemikiran yang disebut ekonomi klasik ya, called classical economics. Jadi school of thoughts itu aliran pemikiran guys, aliran pemikiran ya, school of thoughts ya, bukan sekolah pikiran, bukan, aliran pemikiran. Konteksnya nggak enak kalau sekolah pemikiran, enggak dong, aliran pemikiran gitu. School of thought itu aliran pemikiran, called classical economics, yang disebut ekonomi klasik guys. Nah, aliran itu bisa dimaknakan dengan common belief, kepercayaan umum ya, gitu guys ya.
Kalau yang nomor 5, which of the following is closest in meaning to the word free in line 4? Yang mana yang di bawah ini yang dekat artinya dengan free atau bebas atau gratis di baris keempat. Ya ada kata free, tapi tentu saja artinya bukan gratis atau bebas gitu ya. Coba kita cek dulu. Baris keempat. According to Smith ideas, free competition and free trade are vital ya. Menurut gagasan Smith, persaingan bebas dan perdagangan bebas sangatlah penting. Ayo. Oke, yang mana? Apakah yang A, cheap, murah, free itu cheap, murah, atau B, no cost, gratis, tidak ada harganya. Kalau yang C, uncontrolled, tidak dikontrol. Kalau yang D, democratic, demokrasi. Jawabannya adalah yang C guys, tidak dikontrol gitu guys. Bebas kan artinya tidak dikontrol guys, ya kan? Bebas itu tidak dikontrol loh ya. Lah terus sir tadi pemerintah ngapain ya? Pemerintah jadi wasit guys kalau di ekonomi ini ya, ekonomi klasik ya. Kalau sekarang namanya ekonomi liberal ya. Lawannya liberal apa? Komunisme. Jadi jangan dikira komunisme itu, kumpulan orang jahat. Bukan guys. Yang dimaksud komunisme itu adalah sistem ekonomi, guys. Itu penciptanya Karl Marx ya, kalau nggak salah. Karl Marx ya. Karl Marx itu yang menciptakan sistem ekonomi apa namanya? Komunisme ya. Komunis itu semua sumbernya itu dikuasai negara, guys. Jadi kalau kalian mau bisnis, nggak bisa bisnisnya itu ikut negara. Harus izin negara dulu. Nah nanti bidang sih izinnya itu atau kepemilikannya itu milik negara gitu guys. Jadi semuanya, umpamanya minyak ya, minyak itu Pertamina semua, listrik PLN semua, umpamanya Starbucks semua. Jadi kayak itu punya negara gitu guys ya, nggak ada yang perorangan gitu, nggak. Bagusan yang mana sir? Ya nggak tahu juga bagusan yang mana ya, karena ada plus minusnya juga ya kalau komunisme sama liberal itu. Kalau liberal itu yang paling sukses kan kalau setahu saya Amerika ya kan, perdagangan bebas, persaingan bebas. Kalau yang komunis, sistem ekonomi komunis yang paling sukses kan Cina ya. China itu kan juga kaya ya kan guys ya. Jadi nggak tahu ya yang bagus yang mana. Oke, langsung aja ke nomor 6. Look at the words embraced in paragraph 3. Embrace itu memeluk ya kalau bahasa biasa. Look at the word embrace in paragraph 3. Di paragraf 3, this word could best be replaced by, bisa digantikan kata apa ini? Apakah yang A, hugged, memeluk, believed in, percaya pada, encircled, mengelilingi, handed over, menyerahkan. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang B guys, believed in, percaya pada. Loh kok bisa sir? Ya coba lihat ya. Smith embraced economic ideas of free trade and competition, ya kan? Smith menganut gagasan ekonomi tentang perdagangan bebas, guys. Bukan memeluk ya. Masa dia memeluk ekonomi, memeluk ide ekonomi? Ya enggak lah. Dia tuh maksudnya adalah menganut gitu ya, embrace, menganut. Atau yang B ya kan, believed in, percaya pada. Kan menganut, percaya pada kan sama. Ya, Smith menganut gagasan ekonomi tentang perdagangan bebas dan persaingan bebas gitu ya, right, free trade and competition. Okay, which are right in line with these political ideas, yang sejalan dengan gagasan politik tersebut. Oke. Sekarang nomor 7 ya, terakhir ya. Click on the words ya. Klik di kata. Karena kita nggak ada komputer ya udah jangan diklik, dipilih aja, ditulis aja ya. Click on the words in paragraph 3. Klik kata di paragraf 3 that could be replaced by agreements, yang bisa menggantikan kata agreement atau persetujuan ya. Coba di paragraf ketiga yang mana yang bisa menggantikan kata agreements, persetujuan. Jawabannya adalah yang itu guys, line itu loh, line, right in line with itu loh. Which are right in line with this political ideas, itu maksudnya yang sejalan ya, right in line ya, line itu sejalan ya, sejalan atau persetuju berarti kan, yang sejalan dengan gagasan politik tersebut. Line-nya itu guys jawabannya ya, atau sejalan gitu, tepat sejalan dengan bla 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 gagasan politik tersebut gitu guys ya. Alright, agak susah kan? Tidak semudah itu Ferguson ya kan ya, kalau gampang mah nggak bakalan ditaruh di skill 11 ya guys ya, mohon maaf ya.
Nggak mungkin kalau materi gampang ditaruhnya di skill ujung-ujung ya. Skill kita reading ini cuma sampai 13 guys, berarti tinggal 2 lagi ya. Tapi abis ini ada TOEFL exercise dulu ya, apa latihan soal dulu. Latihan soalnya itu di TOEFL exercise skills 8-11 ya, 8 ke 11. 8 to 11. Nanti ada 21 soal ya guys ya. 21 soal. Wah lama sekali Sir. Enggak lama guys. Itu cuman berapa bacaannya? 3 bacaan aja kok. 3 passage aja dengan 21 soal gitu guys. Alright, okay guys, thank you very much. And then guys, don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Tolong bagikan channel ini kalau bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah. Kalau bermanfaat, tolong bagikan channel ini ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Inggris juga ya kan. Semoga siapa tahu bisa bermanfaat bagi mereka. Karena kita update terus ya, update terus. Nggak cuman TOEFL aja, insya Allah nanti ada grammar, speaking, pronunciation dan segala macam. Oke guys, terima kasih banyak. Thank you very much. See you.